Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di acara Biduk, Bincang Edukasi, bersama saya Indra Karismiaji akan menemani Anda. Dan kali ini kita kehadiran dua sahabat saya dari iMovies. Yang pertama adalah Pak Cipi di sebelah kiri saya, dan berikutnya adalah Pak Awi Kusai di ujung sebelah kiri. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Baik, alhamdulillah. apa kabar Pak Indra? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sudah hadir lagi di acara Bincang Edukasi. Kali ini kayaknya mau bicara yang lebih serius lagi nih ya. Ya. Kita mau bicara tentang investasi, tapi bukan investasi rumah, bukan investasi tanah, tapi kita bicara investasi saham dan emas. Iya, Gitu. betul Pak Indra. Emas apa Mbak? Itu fleksibel aja, Pak. Oke, ini mungkin banyak orang yang juga tidak tahu bagaimana investasi saham, bagaimana investasi emas. Makanya kali ini Bincang Edukasi menghadirkan pakarnya. Silakan, Bapak-bapak mau siapa dulu mau membahas saham dulu, emas dulu, Mbak nanti belakangan aja setelah Mulai acara. belakang. Iya, Ya. banyak nanti aja. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, kita akan berbicara tentang saham terlebih dahulu ya Pak Indra ya. Ya. Karena memang fenomena di Indonesia maupun di luar ini kan banyak orang berbicara tentang saham tentunya, gitu Ya. kan. Karena banyak orang berpikir bagaimana cara melipat gandakan atau memperbanyak atau mengakumulasi kekayaan melalui saham, gitu kan. Tapi sebelum memulai tentang apa itu saham sendiri, sebenarnya kita harus tahu dulu untuk apa kita bermain saham. Karena banyak sekali di lapangan, di orang-orang sekitar, mereka ingin bermain saham untuk bisa mendapatkan sesuatu lebih gitu kan, tapi ternyata tidak tahu untuk apa. Yang harus dilakukan pertama kali adalah sesuai dengan kebutuhannya apa dulu untuk bermain saham. Jadi posisinya kalau bermain saham untuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Karena kalau kita ngeliat profiling diri kita sendiri kan ada jangka pendek misalnya seperti dana darurat, tabungan, dan lain sebagainya nantinya. Tapi kalau jangka menengah itu biasanya orang untuk biaya dana pernikahan, untuk membeli rumah, dan lain sebagainya. Atau untuk jangka panjang itu bisa untuk legacy warisan atau untuk dana pensiun. Jadi dari situ kita paham bahwa kita bermain saham itu adalah untuk tujuan tertentu. Terus yang kedua, kebanyakan orang juga bermain saham tapi tidak tahu bagaimana dia mendiversifikasi keuangannya. Tiba-tiba mereka anggaran kehidupan atau anggaran yang lainnya itu dipakai sehingga namanya saham itu kan pasti ada resiko gitu kan. Begitu resiko terjadi loss atau kehilangan dari dana tersebut atau turun dana tersebut sehingga terganggu kehidupan ekonomi lainnya gitu kan. Lalu yang ketiga adalah memahami betul dari jenis investasi saham tersebut gitu kan. Kebanyakan dari sekitar saya itu melihat, oh ini saham bagus, saya main saham ini dong, tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Berarti harus mengetahui benar tentang saham apa yang mereka mainkan. Jadi setelah terakumulasi dari 3 hal itu, baru bermainlah saham sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginannya ya, tapi kebutuhannya untuk apa. Nah, saham sendiri pun juga terbagi banyak hal. Nah, saham-saham yang terbentuk saat ini di Indonesia itu sangat fleksibel dan banyak sekali yang bisa dipilih untuk sesuai dengan kebutuhannya. Itu bisa langsung bermain di IPO yang baru keluar atau memang saham-saham yang memang sudah bermain, yang sudah berjalan. Itu bisa kita lewat broker dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak Indra. Mungkin insan pendidikan ini perlu dijelaskan dulu, Pak. Rumus investasi, Oke. ya kan? Itu kan yang harus menjadi dasar di semua kita mau investasi dimanapun ya. Rumus investasi kan selalu high risk, high return, low risk, low return. Betul. Mungkin bisa bantu dijelaskan, Pak. Maksudnya apa tuh? Oke. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Kalau misalnya kita berlari, ada kemungkinan kaki akan cedera, gitu kan. Kalau kita berjalan, mungkin cederanya akan lebih ringan, gitu kan. Begitu juga dengan contohnya investasi. Kalau high risk, high return, artinya mendapatkan return yang besar, pasti ada resikonya, gitu kan. Begitu juga dengan low risk, low return. Nah, kembali lagi,
jenis-jenis investasi di Indonesia itu ada yang namanya sektor real atau non real gitu kan. Sektor real itu kita tahu seperti properti dan lain sebagainya. Sektor non real itu adalah keuangan yang diputar. Nah, kalau yang paling low risk, paling rendah itu biasa itu masuk di tabungan. Ya. Hanya di tabungan atau di deposito yang memang returnnya sudah ditentukan di awal, tapi itu kecil, tidak sebesar yang lainnya. Kalau yang middle itu bisa masuk di seperti obligasi atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan return besar tapi posisinya itu menengah. Tapi kalau misalnya untuk return yang tinggi, itu biasanya kita bisa masuk yang dinamanya saham. Saham itu juga bisa kita beli sendiri, saham atau melalui dari tempat lain broker lain atau perusahaan lain, seperti melalui perbankan, kita biasanya melakukannya dengan reksadana. Jadi tidak terlalu besar, tapi ada manajer investasinya yang akan mengelola. Nah, resiko yang terjadi akan jauh lebih besar karena posisinya kalau saham itu saya biasanya memvisualisasikannya adalah saham sendiri kan kita membeli apa yang ada di perusahaan tersebut. Kita memiliki sekian persen yang ada di situ. Berarti kita harus mengetahui detail apa yang terjadi di situ, gitu kan. Nah, begitu kita mengetahui seperti itu, apapun yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Resiko terbesar yang saat ini berbentuk investasi adalah di saham. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin kalau kita bicara spesifik tentang saham-sahamnya sendiri, yang dimaksud dengan resiko besar, dengan kemungkinan profitnya juga lebih besar, itu mungkin tadi saham-saham baru misalnya ya, yang baru saja keluar IPO, itu kan kita belum tahu performa dari perusahaan ini. Apakah memang menguntungkan, apakah laku atau tidak, itu kan berarti mungkin belinya murah, ya kan? Kan? Tapi bisa jadi walaupun belinya murah, sahamnya jatuh terus. Betul. Ya kan? Bahkan untuk perusahaan yang besar seperti Goto misalnya. Ya kan? Itu salah satu yang kalau kita ngeliat perusahaannya gede kok, tapi kenapa harga sahamnya turun terus kan gitu kan. Setelah IPO kan malah gitu. Tapi di sisi lain ada perusahaan-perusahaan yang sudah betul-betul settle ya. Kalau di luar negeri itu istilahnya blue chip. Ya kan? Astra misalnya, Indofood ya kan. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun berdiri dan memang sudah perusahaan besar. Itu nggak kira-kira Pak ininya? Betul sekali Pak. Jadi kalau di saham sendiri pun kita bisa melihat resikonya itu melalui analisa. Analisa itu ada dua tipikal, yaitu analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah, kita supaya mengetahui apa sih kita membeli saham di satu perusahaan, kita harus tahu, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, analisa fundamental ini lebih ke arah kekuatan dari perusahaannya, keuangannya, dan bisnisnya seperti apa. Dari situ bisa menganalisa kira-kira ini bagus nggak untuk kedepannya dengan membaca historical di belakangnya dari data-data perusahaan tersebut. Tapi untuk yang kedua itu ada analisa teknikal. Teknikal ini lebih ke arah evaluasi dari keuangan, nilainya, perkembangannya, gitu kan. Nah, dari dua sisi ini kita bisa melihat, oh ini bagus perusahaan, nah ini bagus perusahaan B. Jadi tidak terjadi situasi yang ternyata kita masuk tapi kita tidak melakukan riset terlebih dahulu, gitu kan. Nah, dari itu pun juga terbentuk yang seperti tadi ada namanya blue chips, gitu kan, yang sudah jelas banget kinerja dari perusahaan yang sangat bagus di Indonesia. Itu ada beberapa perusahaan yang memang secara historical 10 tahun terakhir itu cukup bagus terus gitu kan, apalagi terjadi pandemi kemarin itu juga salah satu pilihan yang bagus. Nah, itu bisa dilihat dari riset dan juga analisa gitu. Tapi akan susah dapetin profit yang besar karena sudah sangat stabil kan, nggak mungkin mengharapkan tiba-tiba sahamnya naik jebret tinggi terus turun lagi gitu. Lagi. Itu kan lebih stabil, makanya disebut dengan low risk. Karena dia juga returnnya kan juga low kan begitu. Itulah kenapa kita juga menyarankan untuk melakukan diversifikasi keuangan. Jadi diversifikasi keuangan itu seperti kita contoh menaruh di dalam satu telur, di dalam satu keranjang plastik, kalau jatuh pecah semua. Kalau 10 telur dibagi 2 telur di setiap plastik, ada 5 plastik gitu kan. Nah, kalau kita bermain saham, jangan memasukkan di dalam satu emiten atau dalam satu perusahaan, sehingga kalau terjadi resiko, kita tidak pernah tahu itu kan.
berarti kita ada dana cadangan yang kita bisa kelola lebih maksimal. Nah, selain dari blue chip sendiri pun kita bisa bagi menjadi seperti bentuk saham yang selanjutnya adalah growth stock. Jadi memang perusahaan-perusahaan itu yang memang punya layering-nya di bawah blue chip tapi memiliki nilai yang cukup bagus untuk perkembangan dananya. Itu salah satu bentuk diversifikasinya. Tapi kembali lagi harus mempelajari tentang resiko-resiko yang terjadi. Maka seperti itu dari awal saya berbicara, jangan pernah memakai uang yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Cari idle money, uang yang tidur. Artinya memang tidak dipakai atau memang ada tujuan tertentu, ikat pinggang, bikin anggaran, sehingga uang itu bisa berkembang lebih maksimal. Tidak mengganggu kehidupan sehari-hari atau bulanan tersebut. Seperti itu. Agak sulit sih Pak, apalagi kalau sudah diversifikasinya itu, kantong pertama tadi kan, telur pertama bayar arisan. Yang kedua pay later 1, yang ketiga pay later 2, habis Pak. Habis semua. Iya. Makanya kembali lagi Pak, kembali ke mindset kalau kita punya uang 1 juta, apakah kita akan bermain di judi atau kita bermain di investasi gitu Belum kan? lagi urusan Judi online gitu kan, judi online lagi. Nah makanya perlu dari masyarakat itu mendapatkan edukasi yang luar biasa seperti podcast ini gitu kan, mengedukasi ke masyarakat bahwa ayo kita punya uang, pasti kita punya uang lebih gitu kan. Kalau kita nggak punya uang lebih, kita punya satu pekerjaan yang bisa kita lakukan, second jobs gitu kan, yang uang itu kita bisa kelola untuk tujuan gitu kan, tujuan ke depannya. Nah tujuan pensiun, kalau tujuan pensiun bisa nggak saham, masuk ke reksadana saham dan lain sebagainya. Nah Pak Indra, saya punya klien, dia begitu lahir anaknya, nah dia bilang saya pengen kuliah di salah satu perusahaan di luar negeri. Berapa yang saya perlu persiapkan? Setelah saya hitung-hitung semuanya, ternyata kalau uang itu hanya ditabungkan di dalam satu tabungan, itu akan sangat berbahaya karena terkena namanya inflasi. Gitu kan. Nah, makanya saya coba sarankan untuk memasukkan ke reksadana saham. Nah, kalau kita melihat reksadana saham itu kan up and down, gitu kan. Orang kadang panik, kalau naik seneng, kalau turun saya jual nggak, gitu kan. Nah, begitu dijual nanti dia beli lagi, itu kan udah ada kena fee jual dan fee beli, gitu kan. Artinya udah banyak pengeluaran yang dilakukan. Tapi kalau sudah punya tujuan, kebutuhan, kayak tujuannya tadi adalah untuk anak, begitu dia turun, dia lakukan top up kalau dia punya uang. Tapi begitu dia naik, dia ikutin. Karena secara fluktuatif, itu secara jangka panjang, itu dana reksadana itu memiliki nilai yang lebih besar daripada inflasi. Sehingga bisa membantu anaknya untuk kuliah nantinya. Nah ini yang ditentukan untuk jangka panjang. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya Pak, kalau insan pendidikan ini tertarik mau nyoba deh, saya mau investasi di saham. Nyoba. Itu kemana Pak? Belinya tuh kemana, nyari infonya kemana, supaya juga nggak salah nih. Iya, nanti ke warung depan diterima duitnya, hilang duitnya. Hilang lagi gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah langsung kita secara online, itu kita bisa mendaftarkan untuk membuka akunnya, kita mendaftarkan, kita taruh dananya, kita pilih sahamnya. Sahamnya seperti apa? Ke website siapa Pak? Website dari OJK ada untuk melakukan itu. Oh jadi langsung untuk kita mau jadi investor? Yes, betul. Kita aksesnya itu websitenya OJK dan kita mendaftar ke sana? Mendaftar di sana dan itu jadi sangat bukan ke broker sekali. Ya? Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini bisa melalui broker. Karena gini, kalau kita berbicara untuk pemula, kalau saran dari saya, kita jangan memulai sendiri. Karena kita tidak pernah tahu nih, gimana arah perkembangan saham tersebut, gitu kan. Tidak tahu secara fundamental, tidak tahu secara teknikal. Walaupun dapat wangsit gitu, jangan. Walaupun dapat wangsit gitu kan. Nah, wangsitnya mungkin hari itu, tapi besok udah berubah. Karena kalau pedoman saya berpikir hari ini A, besok bisa B. Gitu kan. Nah, itu karena perubahan faktor ekonomi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ada baiknya kalau misalnya melalui broker atau melalui institusi yang lainnya yang memiliki manajer investasi. Karena tugasnya manajer investasi kan salah satunya adalah untuk membantu klien gimana cara keuangannya mereka bisa dikelola dengan maksimal dengan mencari emiten-emiten yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Nah, mulai pelajarilah seperti itu dan mulailah belajar tentang edukasi saham. Edukasi saham itu bisa dipelajari dengan banyak hal.
lebih baik itu dua arah, jangan cuman melihat di salah satu video, akhirnya kita nggak tahu nih trik-triknya seperti apa. Ya. Mulai masuk ke penasehat keuangan, apa yang harus mereka Oke, lakukan. saya ulang lagi ya. Jadi opsi pertama bisa ke website OJK, Yes, mendaftar di sana. Ya. Pertanyaan berikut, Pak. Minimal investasi itu berapa? Oke, kalau minimal investasi itu ada yang buka dari perusahaan-perusahaan itu bisa di 100.000. Bahkan 100.000 udah bisa 100.000 rupiah udah bisa masuk. dapat berapa lot itu, Pak? Nah, tergantung Pak. Nah. Kalau lot itu dihargain misalnya 200 rupiah gitu kan, tinggal dibagi aja, tinggal dibagi nanti Tapi berapa memang ada fee-nya. yang jual emang Kalau lewat broker ada. oh, Seperti yang itu. lewat OJK itu? Nah, kalau lewat OJK itu ada pilihan-pilihannya Pak di sana Pak. Gitu. OJK itu Otoritas Jasa Jasa Keuangan, Keuangan, ya. betul. Jadi ada situsnya, nanti akan kita tunjukkan situsnya. Ya, betul. Nah, nanti tinggal klik di sana, daftar di sana, dan bisa mulai berinvestasi di sana. Kalau di OJK nggak ada panduan ya, Pak? Ada. Oh, ada tetap Ada panduan panduannya. untuk maksudnya ada nggak tips ini saham yang lagi bagus gitu? Ada nggak? Oke. Kalau di broker kan ada. Iya, betul. Jadi Walaupun kita bisa ketemu model kayak Jordan Belfort juga kan. iya. Yang langsung strike gitu kan. Nah sebenarnya untuk jadi Jazan itu kan proses kan dia kan. Tapi kalau untuk awal dari OJK itu akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Cuman kalau untuk melihat secara keseluruhan yang lebih bagus yang mana dan lain sebagainya, itu pasti ada beberapa artikel yang menjurus ke sana Pak. Contohnya kayak saham-saham sekarang ini yang sangat bagus kalau dari penutupan di 2023 kemarin ya infrastruktur. Karena infrastruktur itu naik sampai 80% gitu kan kenaikan sahamnya. Terus yang kedua lebih ke arah kesehatan dan keuangan. Yang ketiga lebih ke arah ke selanjutnya adalah energi gitu kan. Jadi masyarakat itu tidak buta secara informasi. Dia tahu dan dia bisa berkomunikasi dengan pihak broker. Saya mendapatkan informasi seperti ini, apakah bagus seperti ini. Nah, itulah perlunya berkomunikasi dua arah. Oke. Seperti itu. Ada saran untuk nyari broker yang cocok buat kita? Maksudnya ada pointers nggak? Gimana membedakan antara satu broker dengan broker yang lain? Karena di Indonesia ini agak beda ya. Dulu saya kerja di brokerage Pak, di Merrill Lynch ya gitu. Tugas saya salah satunya tiap hari kayak pedagang asuransi, nelponin orang-orang. Dulu masih pakai buku telepon tuh, Yellow Pages, White Pages dulu. Nelponin orang-orang tuh untuk kita undang ke seminar investasi. Jadi kalau di Amerika itu investasi di saham itu adalah satu hal yang sangat biasa, Iya. ya kan? Jadi malah nggak ada tuh. Saya tuh belum pernah ketemu orang di Amerika ngomongin tentang deposito, nggak pernah. Oke. Gitu. Tapi ngomongin tentang saham ini, saham itu, ya kan gitu. Jadi agak-agak beda lah. Tapi di Indonesia kan masih jarang, Iya. ya kan? Mungkin banyak nggak tahu. Bahkan contoh broker yang ada tuh perusahaan yang mana kan Iya. gitu. Nah gimana Pak cara mencarinya Mencari, kan ya. gitu, Iya, yang bisa menjadi panduan lah buat insan pendidikan ini. Betul. Yang pertama yang paling penting adalah itu kan masuknya ke broker seperti aset manajemen gitu kan ya. Nah, yang paling pertama dilakukan adalah melihat daftar dari OJK yang telah disetujuin dan telah dimonitor oleh OJK itu satu. Terus yang kedua ada namanya data aset under management. Itu lebih ke arah profiling dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu kan. Jadi orang bisa tahu kinerjanya itu seperti apa. Terus yang ketiga itu lebih ke arah kalau bahasa saya risk based capital, kekuatan suatu perusahaan itu dari dana yang dikelola dan kalau terjadi namanya contohnya likuidasi atau dan lain sebagainya sesuatu yang tidak kita harapkan, kemampuan mereka untuk menghandle ini seperti apa gitu kan. Terus yang keempat adalah seberapa besar perusahaan yang dikelola oleh mereka. Karena kalau semakin besar dari perusahaan itu, kan kita akan melihat nih berapa banyak orang yang komplain, berapa banyak orang yang suka. Nah, sebenarnya kan kekuatan netizen itu kan luar biasa ya Pak ya. Nah, salah satunya untuk melihat itu dari 4 hal ini, itu bisa sudah kelihatan nih posisi 1, kedua, dan ketiga itu seperti apa. Itu hal. Oke. Broker sendiri kan macam-macam Pak. Ada yang memang punya kantor, ada yang basisnya online. Online. Betul. Ya kan? Mana yang lebih cocok atau mana yang kira-kira kita bisa memilih buat saya lebih cocok yang ada kantornya yang offline atau yang lain merasa yang online
bagus buat saya, lebih lebih cocok. Gimana cara Oke. membedakan? Kalau dari kedua hal itu sebenarnya sama-sama bagus kalau kekuatan perusahaannya bagus. Tapi kalau dari pribadi saya, kalau kantor itu memiliki manajemen jauh lebih bagus, Pak. Jelas ya gitu. Jelas, karena apa? Mereka punya laporan yang jelas, mereka punya perusahaan yang artinya mereka bisa didatengin kapanpun juga, bisa komunikasi dengan hal itu. Karena kita berbicara tentang uang, Pak. Kalau berbicara tentang uang yang dikembangkan, artinya harus punya responsibility dan relationship yang luar biasa. Rasa tanggung jawab dari perusahaan itu untuk mengelola dan rasa dari kita untuk percaya dengan mereka itu jauh lebih besar kalau apalagi di Indonesia lebih senang secara tatap muka, Pak. Bedanya antara mau taruh duit dengan mau pinjam uang, Pak. Kalau mau pinjam uang secara online nggak perlu kenal, nggak apa-apa. Saya tinggal klik, saya pinjam gitu kan. Kalau nggak bisa bayar, saya tinggal menghindar gitu kan, karena nggak perlu malu. Tapi kalau orang mau taruh duit, itu pasti kebanyakan orang adalah mereka pingin tahu perusahaannya di mana, ketemu dengan siapa. Dan kemampuan orang itu untuk menjelaskan personal brandingnya nih Pak, untuk menjelaskan masuk produk apa, ini kapan, resikonya apa, dan lain sebagainya. Orang lebih nyaman untuk melakukan itu Pak. Terus perusahaan-perusahaan itu nih, kalau dia memang sudah cukup mapan ya, apakah mau nerima investor yang tadi mau cuma 100, 200 ribu sebagai nyoba dulu? Apakah mau nerima? Jadi kalau dari beberapa perusahaan besar, mereka biasanya akan membagi, kalau ini manajemen ya Pak ya, yang bukan yang basis secara online. Kalau online udah pasti terima dia, karena memang dia faktornya crowd kan, banyak orang gitu. Nah, kalau beberapa perusahaan yang cukup besar, menengah ke atas, mereka biasanya akan bagi secara divisinya. Ada yang menerima minimum investment minimum gitu investmentnya berapa, ini bagian ini, yang ini bagian apa, ini bagian apa. Karena sangat diperlukan sekali dan mereka sangat sadar hal itu, bahwa untuk sadarnya masyarakat tentang saham ini tidak bisa langsung lebih besar. Mereka lebih ke arah kalau secara piramida, mereka membutuhkan layering yang bawah Pak. Bisa bayangin kalau yang besar-besar 10 orang, keluar 5 orang Pak. Mangkok yang berisi air akan kosong banyak gitu kan Pak. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Alwi. Thank you, Kita Pak sekarang Indra. pindah dulu nih ke bicara tentang investasi emas gitu. Silakan Pak Cipi, apakah memang kita perlu ngambil emas di Monas itu untuk silakan. Jadi gini Pak Indra, sebenarnya yang namanya emas itu kan bisa dibilang mungkin sudah lebih lama dikenal masyarakat Indonesia ya daripada saham ya. Mulai dari yang legal apa namanya perhiasan, semuanya dari zaman ibu-ibu kita lah. Dulu nyimpen emas dan lain-lain. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi lebih jauh sampai ada yang namanya reksadana emas, ada kripto berdasarkan emas itu sampai sekarang. Tapi itu mungkin belum ada di Indonesia. Yang di Indonesia kita ngomong tuh satu sebagai perhiasan emas, kedua sebagai logam mulia. Biasanya yang ketiga yang paling baru dan saya juga sedang mencoba melakukan adalah fractional gold. Jadi kalau misalnya seperti yang kita tahu, yang perhiasan itu kan sebenarnya dua fungsinya, yaitu investasi dan konsumsi karena dipakai bersamaan, gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngomong sebagai investasi, dia tidak bisa disebut investasi juga karena nilainya kalau pada saat nanti kita akan jual itu atau pada saat kita membeli awal itu ada cost untuk pembuatan. Pada saat nanti menjual juga ada cost juga untuk membuat, gitu, untuk meleburkan emas itu lagi ya. Nah, yang biasa kita ngomong investasi adalah yang logam mulia. Biasanya kita ngomong dari, kita sebut merek apa yang kayak Antam, ada merek-merek lain kayak UBS dan lain-lain ya. Nah, itu logam mulia mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram. Itu yang kita biasa umum sampai dengan 100 gram. Dan yang terakhir yang fractional gold adalah yang ngelihat pasar yang istilahnya mereka pengen emas, tapi kalau mereka mau beli sejumlah 1 gram emas kan sekitar 900 ribuan ya. Nah, belum cukup duitnya. Akhirnya mereka istilahnya kayak semacam nabung emas. Kayak di Pegadaian, kita ada nabung emas ya, nabung emas itu istilahnya bayar 15.000, 20.000, 30.000, akhirnya nanti jadi suatu, kita tidak memegang fisiknya, tapi kita memegang nanti jumlahnya. Oh, nanti setelah dijadikan berapa bisa jadi 1 gram, apa 2 gram, apa 3 gram. Nah, dalam bentuk logam mulia itu ya? Dalam bentuk nanti logam mulia. Nah, di Pegadaian tuh ya? Di Pegadaian. Nah, dia ada juga di ini, di e-commerce. Di e-commerce itu saya juga tahu sekitar 6 bulan yang lalu, misalnya
saya habis beli apa, ditawarkan. Apakah Anda mau beli emas dengan sisa, kan kita misalnya beli online tuh 49.000. Ada duit nih Rp1.000 sisa. Apakah Anda mau beli emas dengan nilai Rp1.000? Nah, itu tinggal diklik aja. Ya memang 0,00 something gram ya. Tapi itu sangat menarik karena dari hasil yang istilahnya kita biasa daripada ngendon di situ nggak jadi apa-apa, uangnya di e-commerce itu ya kita bentukkan dalam emas digital istilahnya sekarang. Emas digital fractional gold gitu. Jadi kalau menurut saya untuk para pemula mahasiswa, anak SMA yang suka dan mereka familiar dengan e-commerce dan lain-lain, daripada tuh uangnya di e-commerce nganggur ya, misalnya ada sisa pembelian, lebih baik dimasukkan situ aja. Memang harganya kalau dibandingin dengan beli langsung di Pegadaian atau di Antam itu lebih mahal kalau dijadikan akumulasi. Tapi kan itu dari hasil sisaan. Dari hasil sisaan Untuk belanja. nabungnya jadi nggak hilang lah gitu ya. Iya, jadi kita nggak hilang, nggak ada bentuknya gitu. Nanti bisa kita jual lagi. Nah itu bisa menjadi suatu permulaan yang bagus untuk ini, untuk investasi awal, belajar investasi awal. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong emas juga sebenarnya cenderung itu bukan sebagai investasi sih Pak Indra, itu sebagai nilai perlindungan terhadap uang kita. Karena kalau kita lihat dari 2015 sampai 2022, nilai emas tuh naik sekitar 78%. Oh ya? Ya, kalau misalnya 10 tahun terakhir, 78% dari tahun 2015 sampai 2022. Nah, 10 tahun terakhir, investasi rata-rata itu per tahun 7,4%. Jadi sebenarnya beda tipis dengan inflasi. Jadi daripada kita nyimpen 100.000, dan itu lebih tinggi dari suku bunga bank yang 6,5% ya. Yes. lebih tinggi, betul. Oke. Dan dia bisa melindungi nilai kita, nilai uang kita dari inflasi, gitu. Jadi bukan sebagai investasi yang mungkin sebagai saham itu bisa naik lebih dari 10-20% per tahun. Nah, di si emas tuh kalau kita lihat historicalnya itu menjaga nilai uang kita dari inflasi karena 10 tahun 78%, 7 tahun 78%, ini 10 tahun 7,4% rata-rata, kalau dari itu 74%, jadi it's tipis bedanya. Tapi itu lebih worth it daripada uang kita tergeroti inflasi. Ya. Gitu. Jadi kalau mau konfirmasi berarti kalau dibandingkan uang kita tabung di bank, ya kan, yang memang ada bunganya 6,5%, masih dipotong admin dan lain sebagainya. Kalau dengan emas ini 7,78% selama 7 tahun. 7,78%. 78% berarti sekitar ya 7%-an something lah, 8%-an something. Katakanlah 7% lah. Berarti kan ada sekitar 0,5 lebih tinggi ya, tanpa ada potong admin dan lain sebagainya. Yaitu sebagai alternatif lah. Betul. Buat insan pendidikan kalau mau membandingkan bagaimana emas. Dan emas ini cukup liquid ya, artinya kalau memang butuh cepat bawa ke Pegadaian bisa langsung cair kan gitu, Betul. bisa langsung dibeli. Yeah. Betul, memang emas itu salah satu yang kenapa jadi favorit ya, seperti kita di zaman-zaman ibu kita, karena pas lagi butuh di toko emas manapun pasti terima emas gitu, karena sangat liquid dan menjadi salah satu alat favorit untuk menjaga harta kita dari inflasi gitu, bukan untuk mengembangkan harta kita gitu. Kalau ingin mengembangkan harta kita ya mungkin buka toko emas gitu, kita jual beli emas akhirnya di situ. Cuma kalau untuk menjaga harta kita dan istilahnya menjadi entry level atau tempat masuk untuk kita mau investasi ke saham dan lain-lain atau ke properti, ya paling bagus dari emas. Jadi mendingan beli emas daripada beli iPhone 15 gitu ya. Wah, itu kalau iPhone 15-nya itu digunakan untuk produktif dan menghasilkan, ya no problem gitu loh. Cuman kalau misalnya emas kan istilahnya kita untuk melindungi nilai dari inflasi aja gitu. Oke, siap. Dari Pak Alwi ada tambahan lagi nggak? Bagaimana mungkin masih banyak yang ragu kan untuk mulainya tuh gimana milih sahamnya, kan perusahaan banyak banget nih kan gitu loh. Apa kita terus nunjuk gitu atau apa yang mesti dilakukan? Ya, yang mesti dilakukan itu bisa banyak hal. Salah satunya adalah melihat daripada kinerja
dari saham tersebut gitu kan. Seperti yang tadi saat ini yang paling bagus adalah infrastruktur gitu kan. Nah, carilah saham-saham yang berbentuk infrastruktur. Terus yang kedua adalah mulailah berbicara kepada penasihat keuangan gimana caranya untuk membeli saham tersebut gitu kan, sehingga dibantu untuk diversifikasi keuangan tersebut gitu kan. Karena sekarang ini kalau kita ngelihat loh kok saham turun, saya takut lah nanti turun lagi dan lain sebagainya. Nah, begitu orang sudah tahu kenapa saham turun, sehingga akan tahu nih apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya kalau saham turun kan biasanya karena suku bunga naik gitu kan. Terus atau capital outflow, banyak investor yang keluar dari Indonesia. Keluar dari Indonesia kenapa? Mungkin karena beberapa faktor di tahun 2024, 2023 gitu kan. Terus juga sebenarnya banyak hal, ada beberapa hal yang bisa dilihat untuk hal itu. Jadi begitu sudah tahu seperti itu, oh saatnya saya masuk ke saham. Kalau misalnya saham lagi-lagi tinggi-tingginya nih posisinya, wah saya mau pindah ke tempat lain. Nah kita kan banyak slot tempat gitu kan. Bisa masuk ke yang tadi yang profil resiko investasinya kecil gitu kan. Nah Blue itu bisa chip tadi ya, dipindahkan perusahaan. gitu kan, blue chip. Tapi kembali lagi Pak Indra, harus ada profiling dari diri kita sendiri. Apakah kita ini seorang yang agresif, Ya. berani melakukan resiko kalau terjadi resiko penurunan, atau moderat. Saya tahu nih duit saya setengahnya mau jatuh nggak apa-apa, mau naik juga nggak apa-apa, karena tidak mengganggu. Tapi ada yang posisinya dia konservatif, saya mau coba dulu dan uang saya nggak besar gitu kan. Nah itu bisa disesuaikan dengan profiling dari investasinya tersebut gitu. Jadi kembalilah berbicara kepada penasehat keuangan, bacalah banyak literasi keuangan, mulai lihat video-video yang memang posisinya melihat arahnya mau kemana sih saham saat ini, dan mulailah jangan terlalu besar untuk melakukan itu. Coba-coba dulu aja ya. Coba-coba dulu aja. Jadi begitu jatuh nggak terlalu sakit. Begitu naik, oh ini bagus, saya coba top up. Tapi kembali lagi saya ingatkan sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Jangan hanya coba-coba, oh saya mau bikin buat dana pendidikan anak saya mau buat pensiun. Fokuskan di situ dulu. Jangan bercabang kemana-mana. Gitu Pak Indra. Jadi kalau tadi Pak Awi mengatakan harus lihat kinerja, Ya. itu yang paling gampang ngelihat grafik kayak gini nih, grafik Ya. perkembangan saham kan gitu. Betul. Kalau tadi yang perusahaan blue chip, perusahaan yang modal kayak Astra, Indofood itu memang naik turun tapi nggak tinggi, nggak Iya, rendah kan gitu loh, betul. lebih banyak flat gitu. Jadi itu memang resikonya kecil. Ya. Tapi kalau yang naik turun seperti ini nih kita lihat, Ya. nah kalau kita mau beli jangan pas lagi tinggi-tingginya, Iya. ya Betul. kan? Karena pas lagi tinggi-tingginya kemungkinan untuk turun Besar sekali. akan besar. Besar. Jadi kita harus punya feeling kita beli pas kita anggap paling rendah. Tapi juga belum garansi juga kita anggap udah rendah turun lagi. Itu juga Betul. mungkin, ya kan? Iya. Yang tadi di atas kita berpikir akan turun juga bisa jadi akan tambah Betul. naik. Betul. Jadi itulah namanya investasi di saham ya. Jadi Yes, betul. kita juga harus melihat kinerjanya itu dalam waktu yang cukup lama, misalnya selama berapa tahun itu Betul. kinerjanya bagaimana, kapan dia naik, kapan dia turun. Jadi kita tahu kapan waktu belinya. Bahkan dalam hitungan menit atau jam saja itu bisa berubah, Betul. ya kan? Yang di trading pagi, trading siang, mau penutupan itu juga Betul. bisa berubah. Tapi silahkan coba dulu, Iya. ya kan? Nanti kita akan bisa diskusi lagi Lebih jauh. jauh lagi. Kalau dari Pak Cipi ada lagi masukan-masukan tentang emas? Nah, satu lagi mesti diingat, emas itu investasi jangka panjang. Let's say minimal 10 tahun lah. Karena kalau kita hanya investasikan, misalnya beli emas sekarang, let's say 6 bulan kemudian mau dijual, itu mesti diingat ada harga jual dan harga beli. Oke. Gitu Pak. Jadi harga beli itu kayak misalnya kemarin biasanya kisarannya sekitar 100.000. Jadi harga jualnya sekitar 900.000 dan harga belinya 800.000. Jadi Ada harga jual, ada harga beli, itu betul, ada perbedaannya. ada harga buyback lah istilahnya ya, harga belinya. Nah, jadi kalau misalnya 6 bulan itu biasanya belum terlalu signifikan kenaikannya. Ya. Dan ada kemungkinan besar kalau 6 bulan di bawah 5 tahun lah itu biasanya akan rugi. Gitu. Jadi harus diingat itu minimal 10 tahun. Walaupun untuk tadi merasakan. historinya
selama tadi 12 tahun naiknya 70, Ya, selama 7 tahun, 7 tahun naiknya 78%. 78%. Betul. Tapi kan seperti mirip dengan saham, tapi mungkin ini lebih landai ininya pergerakannya. Nah, Sekali lagi itu tidak garansi ya, segala garansi. sesuatu bisa. Banyak faktor, ada faktor perang, ada faktor macam-macam pandemi, kemarin, ya. faktor juga kestabilan politik dari Betul. itu semua banyak faktor. Tapi intinya kita harus tahu bagaimana kita ingin menabung, bagaimana kita ingin berinvestasi, tujuannya untuk apa. Kita ini memberikan masukan, tapi keputusannya ada di tangan Anda masing-masing. Terima kasih Pak Alwi, terima kasih Pak Terima Cipi. kasih, Jangan Pak kapok Indra. untuk kita undang lagi untuk memberikan pencerahan bagi insan pendidikan. Siap. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.